Bab 466. Niat membunuh Tuo Shen. Setelah Qian Feng selesai berbicara, dia mengayunkan pedangnya. Aura primal keluar dari pedang, aura ini terasa seperti berasal dari roh primal. Saat pedang besi itu muncul, bahkan Zhu Zi dan Yun Kuezi, yang bertarung di kejauhan, tertegun. Mata Wang Lin berbinar saat dia menatap tajam ke arah pedang besi itu. Agar lebih akurat, dia menatap karat di pedang. Ada beberapa tetes darah kering di pedang itu yang mengeluarkan aura yang sangat familiar, darah dewa kuno. Ini adalah darah dewa kuno yang nyata, jauh lebih unggul dari aura yang dikeluarkan oleh darah klan iblis raksasa. Mata Wang Lin berbinar saat dia menatap bintik-bintik karat. Tidak benar, bagaimana mungkin dewa kuno begitu mudah terluka? Tidak mungkin pedang itu normal. Mata Wang Lin menjadi serius dan kali ini dia melihat ke arah pedang itu sendiri. Undefined saat pedang besi muncul, seseorang berjalan keluar dari laut. Tidak ada yang memperhatikan orang ini muncul, seolah-olah dia sama sekali tidak terlihat. Itu adalah orang yang memakai topeng. Matanya mengungkapkan cahaya misterius saat dia menatap pedang besi dan bergumam pada dirinya sendiri, ini adalah. Qian Feng terpaksa menggunakan pedang ini. Pedang ini adalah rahasia terbesar keluarganya. Itu milik Suzaku sebelumnya, yang entah bagaimana menemukannya dan diam-diam menyembunyikannya di keluarga Qian. Ketika Suzaku sebelumnya meninggalkan pedangnya, dia berkata, "Saya tidak bisa melihat melalui pedang ini dengan kultivasi saya saat ini. Generasi mendatang, kecuali itu adalah bencana yang akan menghancurkan keluarga, Anda tidak boleh menggunakannya." Setelah Qian Feng menjadi murid Zhu Zi dan tepat sebelum perang dengan klan abadi yang ditinggalkan, Qian Feng diam-diam pergi ke tempat persembunyian pedang besi dan mengambilnya. Dia ingin membunuh Wang Lin dan tidak mempercayai harta yang diberikan Zhu Zi kepadanya, jadi dia mengeluarkan pedang besi itu. Ini adalah kebalikan sebenarnya dari bendera jiwa 1 miliar jiwa. Pada saat ini, sebuah tawa tiba-tiba datang dari kabut merah tempat Zhu Zi dan Yun Kuezi bertarung. Tak lama setelah itu, sebuah bayangan melesat ke arah tempat Wang Lin dan Qian Feng berada. Dalam sekejap mata, bayangan menembus pengepungan fragmen jiwa, menyebabkan semua fragmen jiwa di jalannya menghilang dengan jeritan yang menyedihkan. Pengepungan itu ditembus oleh sosok ini, meninggalkan celah lebar. Ketika Wang Lin melihat sosok ini, ekspresinya berubah dan dia mundur. Namun, pada saat ini, gelombang tawa menyeramkan datang dari sosok itu dan sosok merah keluar dari dalamnya. Saat dia muncul, dia dengan santai melambaikan tangannya ke arah Wang Lin. Wang Lin batuk seteguk besar darah dan tubuhnya melesat seperti meteor. Tubuhnya tidak berhenti sampai dia berada 10.000 kaki jauhnya, di mana dia batuk lagi seteguk darah. Kali ini bahkan ada potongan kecil dari organ dalamnya di dalam darah. Sosok merah itu berubah menjadi seorang pria dengan rambut merah dan tubuh setengah transparan, dan di dalam tubuhnya ada seekor monyet kecil. Sinar lampu merah keluar dari monyet kecil untuk membentuk sosok ini. Hati Wang Lin terasa pahit saat dia berkata, "Tuo Shen." Sosok itu bergerak sekali lagi dan tiba di sebelah Qian Feng. Dia mengulurkan tangan untuk membuang Qian Feng ke samping, menyebabkan formasi Suzaku aktif dengan sendirinya untuk menghentikannya. Namun, ketika sosok itu menjangkau, serangkaian suara berderak datang dari formasi Suzaku, dan dengan satu pukulan, itu hancur. Wajah Qian Feng tiba-tiba menjadi sangat pucat.
Penghancuran formasi Suzaku memberinya cedera serius di atas cederanya saat ini. Setelah membuang Qian Feng ke samping, sosok itu meraih pedang besi itu. Setelah melihat dengan hati-hati, dia mulai tertawa seperti orang gila dan berkata, "Ternyata begini. Darah di pedang ini berasal dari Ang. Ota bintang 9 klanku. Bagus. Dengan ini dan kultivasi planet kristal, saya 100% yakin saya bisa melarikan diri." Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengulurkan tangan kanannya. Bendera jiwa 1 miliar jiwa muncul di tangannya dan kemudian, setelah satu goyangan, semua pecahan jiwa di sekitarnya berkumpul ke arah bendera. Sarung kapak dan pedang juga terbang ke arahnya di bawah komandonya. Sosok itu memandang Wang Lin, mengungkapkan senyum menyeramkan, dan berkata, "Bocah cilik, tunggu sampai aku mendapatkan cultivation planet kristal dan kemudian aku akan datang dan berurusan denganmu." Dengan itu, dia menyekat tangannya di atas pedang. Karat pada pedang mulai bergerak seolah-olah hidup dan akhirnya membentuk satu tetes darah merah tua. Sosok itu menunjukkan ekspresi gembira dan menelan setetes darah. Kemudian, sambil memegang pedang, dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di dalam kabut merah tempat Suxi dan Yun Kuei-si bertarung. Seruan terkejut Suxi dan raungan marah Yun Kuei-si datang dari kabut merah diikuti oleh suara mantra. Qian Feng terluka parah setelah dibuang, tetapi dia berhasil menstabilkan tubuhnya dan baru saja akan melarikan diri. Mata Wang Lin berbinar. Dia melambaikan bendera jiwa di tangannya dan dikelilingi olehnya saat dia menyerang Qian Feng. Wang Lin berpikir, "Aku harus menggunakan nyawa Qian Feng untuk menukar bagian jiwaku dan kemudian meninggalkan makam Suzaku dengan kecepatan tinggi." Kecepatan Wang Lin mencapai batasnya saat dia menyerbu Qian Feng. Qian Feng ditangkap oleh pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya dan dibawa pergi oleh Wang Lin. Tubuh Wang Lin muncul di hadapan Qian Feng dan menunjuk di antara alis Qian Feng. Wajah Qian Feng pucat dan matanya menunjukkan sedikit kegilaan. Formasi Suzaku miliknya hancur, pedang besinya diambil, hartanya hancur, dan kekuatan hidupnya dicuri. Dia juga terluka parah, membuatnya sangat lemah. Sekarang dia telah ditangkap oleh Wang Lin, dia akan mati tanpa kuburan. Bahkan jika aku mati, aku akan membuatmu mati bersamaku. Mata Qian Feng dipenuhi kegilaan, dia siap meledak. Mata Wang Lin berbinar dan dia dengan lembut berkata, "Soul Peace." Simbol ungu yang tertinggal di benaknya segera mulai bersinar dan muncul di antara dia dan Qian Feng. Untuk mendapatkan bagian jiwa Anda dari cultivation planet kristal, Anda harus menukar nyawa untuk itu. Pada saat ini, tepat ketika Qian Feng hendak meledak, dia menjerit sengsara dan matanya redup. Simbol ungu memancarkan cahaya iblis dan dua keping jiwa muncul di atasnya. Dari dua keping jiwa, satu milik Wang Lin dan yang lainnya milik Qian Feng. Kepingan jiwa Qian Feng perlahan hancur dan kemudian kepingan jiwa Wang Lin perlahan menghilang menjadi titik cahaya yang perlahan memasuki dahi Wang Lin. Tubuh Wang Lin mulai gemetar. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang ekstra di tubuhnya, dan dia dipenuhi dengan perasaan utuh. Sebaliknya, Qian Feng, yang matanya redup sampai tidak ada cahaya, mati sebelum dia bisa meledak. 4 sinar cahaya keluar dari dahinya dan menghilang. 4 sinar cahaya adalah 4 roh unsur yang dilahap Qian Feng dari Red Butterfly. Mata Wang Lin menjadi dingin. Dia melambaikan tangannya dan meraih salah satu roh unsur sementara 3 lainnya menghilang.
Adapun tubuh Qian Feng, jatuh dari langit dan ke laut. Tas pegangan Qian Feng terbang dan ditangkap oleh Wang Lin. Zuo Wutai dan Zixin menyaksikan semua ini dari kejauhan. Mereka saling memandang dan kemudian Zuo Wutai mendesah rahasia. Pada akhirnya, dia masih tidak bisa mengatakan apa yang ingin dia katakan pada Wang Lin tepat waktu. Kebencian di mata Zixin menghilang. Dia melihat tubuh tenggelam Qian Feng dan mulai tertawa. Kebencian dalam tawa ini sangat mengerikan. Qian Feng. Mata Zixin menjadi dingin, lalu dia dengan cepat duduk dan tangannya membentuk segel misterius. Pada saat yang sama, kilatan cahaya datang dari antara alisnya dan beberapa kultivator boneka muncul untuk melindunginya. Tungku budidaya. Pada akhirnya, siapa tungku budidayanya? Wang Lin. Pada akhirnya, kamu masih tidak bisa melihatnya. Kamu membunuh Qian Feng mengabulkan keinginan Zixin. Sayangnya, bahkan saya tidak tahu mantra apa yang digunakan Yun Kuesi. Mantra semacam ini tidak pernah terdengar, itu terlalu aneh. Bahkan dengan sepotong warisan naga hijau yang telah terbangun dalam pikiranku, aku tidak memiliki ingatan tentang mantra ini. Zuo Wutai mengungkapkan ekspresi yang rumit saat dia melihat ke arah Zixin. Zixin saat ini memancarkan cahaya berwarna pelangi dan aura yang kuat memenuhi tubuhnya. Aura ini sangat mirip dengan aura Qian Feng. Wang Lin dibungkus oleh bendera jiwa dan hendak keluar dari lautan emas ini. Tetapi pada saat ini, suara yang menggetarkan surga datang dari kabut merah yang dilepaskan Suksi. Sedetik kemudian, sosok Yun Kuezi terlempar keluar dari kabut. Darah keluar dari mulutnya, matanya kabur, dan ketika dia mendarat, dia hampir jatuh. Pada saat yang sama, Zuxi juga diusir. Ekspresinya jelek. Vitalitas yang dia miliki sebelumnya menghilang, dia sekarang diselimuti aura mematikan dan darah keluar dari mulutnya. Tawa gila datang dari dalam kabut merah. Tak lama kemudian, kabut merah menghilang, menampakkan sosok merah Tuo Sen yang memegang kristal putih. Matanya mengeluarkan cahaya merah. Begitu aku bebas, aku pasti akan membiarkan kalian berdua merasakan kekuatanku yang sebenarnya. Sementara Tuo Sen tertawa, tubuhnya berubah menjadi sinar petir dan menyerbu ke arah Wang Lin. Wang Lin, sekarang giliran Anda. Suara Tuo Sen dipenuhi dengan rasa dingin, dan ketika memasuki telinga Wang Lin, itu mengejutkannya. Wang Lin masih dibungkus oleh bendera jiwa dan dengan cepat terbang menjauh. Namun, kecepatan Tuo Sen bahkan lebih cepat. Hampir dalam sekejap mata, dia menyusul Wang Lin. Suara suramnya memasuki telinga Wang Lin. Kamu tidak bisa melarikan diri, Wang Lin. Saya telah menunggu sangat lama untuk melahap warisan kecerdasan Anda. Wajah Wang Lin muram. Dia melambaikan tangannya dan kapak muncul di genggamannya. Dia tiba-tiba berbalik, memusatkan semua energi spiritual surgawi di tubuhnya pada kapak, dan mengayunkannya dengan kejam. Sinar energi kapak selebar beberapa ratus kaki dan diisi dengan energi spiritual surgawi ditembakkan. Sinar energi kapak ini terasa seperti bisa membelah langit. Namun, mata sosok Tuo Sen mulai bersinar merah, lalu dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menunjuk sinar energi kapak, menyebabkannya runtuh. Wang Lin dengan cepat mundur. Wajahnya benar-benar pucat dan dia menyingkirkan kapaknya, lalu dia mengeluarkan bendera jiwa, mengguncangnya, dan berkata, "Fius." Dengan satu kata, semua fragmen jiwa selain yang mengejar Liu Mei mulai menyatu seperti orang gila.
Kecepatan fusi sangat cepat sehingga selesai hampir dalam sekejap. Bab 467. Utusan Aliansi Kultivasi. Dalam sekejap, semua fragmen jiwa dan jiwa utama menyatu menjadi satu. Sebuah fragmen jiwa yang dikelilingi oleh cahaya ungu keemasan tiba-tiba muncul. Aura yang dikeluarkan fragmen jiwa sama dengan kultivator ascendan tahap awal. Setelah muncul, dengan lambaian tangannya, tubuhnya berubah dari transparan menjadi padat. Setelah menciptakan jiwa ascendan, Wang Lin mundur tanpa ragu. Dia tahu bahwa fragmen jiwa ascendan ini tidak bisa menang. Wang Lin sangat jelas tentang hal ini. Belum diartikan, oh, Anda memang memiliki beberapa keterampilan, tidak heran Anda bisa mencuri warisan memori ketika Anda hanya berada di tahap formasi inti. Namun, jika sebelum saya mendapatkan setetes darah itu, ini bisa menghentikan saya sedikit, tetapi sekarang saya memilikinya, itu tidak dapat menghentikan saya bahkan setengah langkah. Rambut merah Tuo Sen bergerak tanpa angin dan aura dominannya menyebar dari tubuhnya. Tuo Sen mulai tertawa terbahak-bahak saat dia bergerak maju, mengangkat tinjunya, dan melontarkan pukulan. Pukulan ini terlihat normal, tetapi ekspresi Zhu Xi dan Yun Kue Si sangat jelek. Keduanya terluka parah oleh satu pukulan itu dan secara paksa terlempar. Fragmen jiwa ascendan melambaikan tangannya dan tombak ungu dengan cepat muncul di genggamannya. Itu mengguncang tombak sebelum melemparkannya dan kemudian meraih Wang Lin dan menghilang. Ini adalah tujuan sebenarnya Wang Lin, tujuan jiwa ascendan yang menyatu bukanlah untuk bertarung tetapi untuk membantunya melarikan diri. Tombak menembus langit dan bertabrakan dengan tinju Tuo Sen. Suara gemuruh yang keras bisa terdengar saat tombak itu hancur. Retakan dengan cepat menyebar ke seluruh tombak, menyebabkannya pecah. Tubuh Tuo Sen tidak bergerak saat dia melihat ke arah Wang Lin menghilang. Dia mengungkapkan senyum kejam saat tangan kanannya terulur dan dia berteriak, "Kembalilah." Pusaran raksasa tiba-tiba muncul di langit dan mulai berputar perlahan. Kekuatan hisap di luar imajinasi datang dari dalamnya. Saat Wang Lin melarikan diri, tubuhnya tiba-tiba berhenti dan ditarik ke belakang dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Hampir dalam sekejap mata, dia ditarik kembali ke jarak 1000 kaki dari Tuo Sen. "Aku bilang kamu tidak bisa lari." Tuo Sen hanya mengambil satu langkah untuk melintasi 1000 kaki dan melepaskan pukulan. Ekspresi Wang Lin jelek dan perasaan kematian dipenuhi dengan hati. Perasaan ini sangat kuat saat dia membuat keputusan di dalam hatinya. Dengan satu pemikiran, pecahan jiwa ascendan tiba-tiba berbalik dan melambaikan tangannya. Kedua tangannya bergerak dan kemudian simbol misterius tiba-tiba muncul. Simbol itu memancarkan aura yang luar biasa. Fragmen jiwa ascendan berubah menjadi sinar cahaya dan menyatu dengan simbol. Saat ini, simbol ini sehitam tinta. Merusak. Sebuah suara kuno datang dari pecahan jiwa ascendan. Mantra yang menghancurkan. Semua fragmen jiwa akan meledak dan dengan demikian menciptakan kekuatan yang tak terbayangkan. Aura destruktif datang dari simbol itu. Auranya tidak kuat, tapi untuk pertama kalinya, ekspresi Tuo Sen berubah. Dia segera menarik tinjunya dan hendak mundur. Namun, sudah terlambat. Fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya dan jiwa utama semuanya meledak. Ledakan ini bahkan lebih kuat daripada ketika pecahan jiwa ascendan yang menyatu meledak. Simbol hitam itu bergerak seperti kilat dan hancur beberapa kaki di depan Tuo Sen. Riak hitam tiba-tiba muncul,
dan tampaknya memiliki kecerdasan, itu tidak menyebar secara acak tetapi dibebankan ke arah Tuo Sen. Suara yang menghancurkan surga yang mengguncang seluruh makam Suzaku muncul. Pada saat ini, bukan hanya mereka yang berada di dalam makam Suzaku tetapi semua orang di planet ini dapat merasakan aura yang dapat menghancurkan langit ini. Dengan ledakan, sosok Tuo Sen terlempar ke belakang seperti meteor. 1000 kaki jauhnya, sosok Tuo Sen runtuh. Mata monyet kecil di dalam tubuhnya meredup, lalu menutup matanya dan mati. Namun, cahaya merah yang membentuk tubuh Tuo Sen berubah setelah menghilang. Meskipun terlihat seperti akan hancur hanya dengan angin sepoi-sepoi, itu masih mengeluarkan aura menakutkan dari seorang ahli yang kuat. Aku tidak berpikir bahwa kamu akan memiliki harta karun seperti ini. Wang Lin, aku meremehkanmu. Suara Tuo Sen datang dari sosok itu dan sangat dingin. Selain dari 4 jiwa utama yang mengejar Liu Mei, semua fragmen jiwa lainnya di bendera jiwa 1 miliar jiwa telah meledak untuk menciptakan ledakan yang mengerikan ini. Namun, bahkan dengan itu masih tidak dapat sepenuhnya menghapus sepotong perasaan ilahi dari Tuo Sen. Dia terlalu kuat. Wang Lin merasa sangat pahit di hatinya saat dia menghela nafas dan menyentuh dahinya. Dia tidak yakin apakah dia bisa bersembunyi dari Tuo Sen di surga yang menentang manik. Dia tidak yakin apa yang harus dilakukan. Aku ingin melihat kemana kamu bisa lari kali ini. Tubuh Tuo Sen perlahan mengeras, lalu dia maju selangkah. Tapi tepat pada saat ini, seberkas cahaya terbang keluar dari laut. Kecepatannya terlalu cepat, dan dalam sekejap mata, ia tiba 10 kaki dari Tuo Sen. Cahaya menghilang, menampakkan pria yang memakai topeng. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Tuo Sen. Matanya mengungkapkan cahaya misterius saat dia berkata, "Segel." Ekspresi Tuo Sen berubah saat dia menatap orang ini, lalu dia mundur sekali lagi. Mata pria bertopeng itu menyala saat 5 sinar cahaya keluar dari jari-jarinya. 5 sinar cahaya berubah menjadi 5 rantai yang mengayun-ayun. Dalam sekejap mata, kelima rantai itu berubah menjadi 5 segel. Segel menumpuk di atas satu sama lain dan mengejar Tuo Sen. Aku tidak bisa menyegelmu sebelumnya, tapi sekarang kamu telah terluka oleh ledakan diri kultivator Ascendan, aku bisa menyegelmu. Saat segel yang tumpang tindih menutup pada Tuo Sen, ekspresinya berubah. Terus mundur, dia berteriak, "Siapa kamu?" Pria bertopeng itu tidak mengucapkan sepatah kata pun saat matanya mengeluarkan cahaya misterius. Segel itu menyala dan tiba-tiba menghilang tetapi segera muncul kembali di belakang Tuo Sen dan mendarat di atasnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Tuo Sen tiba-tiba mengangkat tangannya dan kabut merah keluar dari mulutnya. Tubuhnya perlahan menghilang sampai benar-benar hilang. Tapi kabut merah itu tidak menghilang, itu berputar dan bergolak. Wajah Tuo Sen muncul di kabut merah dan berkata, "Aku tidak peduli siapa kamu, tapi saat aku membebaskan diri, aku akan membunuhmu." Kabut merah bergolak sedikit sebelum berubah menjadi kristal merah dan menghujani sekeliling seperti hujan merah. Pria bertopeng itu mengulurkan tangan kanannya dan bintik cahaya putih muncul di antara kabut merah. Cahaya putih memadat menjadi kristal putih dan mendarat di tangannya. Pada saat yang sama, pedang besi yang dikeluarkan Qian Feng juga muncul. Dia melihat pedang besi itu dan kemudian menyimpannya. Hati Wang Lin bergetar saat dia menatap pria bertopeng itu. Pada saat ini, tidak hanya milik Wang Lin,
tetapi tatapan semua orang yang hadir berkumpul pada orang ini. Mata Yun Kuezi dipenuhi teror. Dia segera menyadari bahwa orang ini adalah seorang kultivator yang kultivasinya tidak dapat dia lihat. Harus dikatakan bahwa dia bisa melihat melalui para pembudidaya hingga tahap akhir ascendan. Jika dia tidak bisa melihat melalui seseorang, maka orang ini harus berada di luar tahap ascendan. Memikirkan hal ini, hati Yun Kuezi bergetar hebat. Mata Zuxi menjadi serius saat dia menatap orang ini dan kristal putih di tangan orang ini. Berpikir tentang bagaimana orang ini mengekstraksi kristal dari kehampaan, tubuh Zuxi bergetar. Dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya dan meledak, "Kamu." Pria bertopeng itu menghela nafas. Dia dengan tenang menatap Zuxi dan berkata, "Zuxi, apakah kamu mengerti bahwa apa yang kamu lakukan itu salah?" Yun Kuezi memandang orang ini dan bergumam pada dirinya sendiri, "Ye Wuyu. Dia bukan Suzaku pertama. Jangan hanya menebak secara acak." Zuxi dengan cepat memotong Yun Kuezi. Dia memandang pria bertopeng itu dan dengan hormat berkata, "Junior menyapa utusan aliansi. Mengenai masalah ini, Junior mengerti kesalahannya. Utusan aliansi kultivasi." Yun Kuezi menghirup udara dingin. "Zuxi, umurmu telah mencapai batasnya, jadi kamu seharusnya sudah mati. Tidak perlu memaksakan diri untuk tetap tinggal." Mencoba menghancurkan Cultivation Planet Crystal dianggap sebagai kejahatan besar di Cultivation Alliance. Melihat fakta bahwa Anda memiliki alasan, saya tidak akan mengejar masalah ini untuk saat ini, tetapi Anda harus meninggalkan dunia ini sekarang juga. Wajah Zuxi dipenuhi dengan kepahitan saat dia diam-diam mengangguk. Matanya berbinar dan dia berkata, "Aku bisa pergi, tapi klan abadi yang terlupakan." Pria bertopeng itu berkata, "Aku akan menghadapinya." Zuxi menarik napas dalam-dalam, duduk bersila, dan memejamkan mata. Dia masih memiliki senyum pahit di wajahnya saat dia meninggal. Umurnya sudah hampir habis, tapi kemudian dia mencuri umur Qian Feng untuk bertahan lebih lama. Sekarang dia telah bertemu utusan aliansi kultivasi, dia harus menyerahkan semuanya. Pada saat kematiannya, dia mengingat sesuatu dari catatan yang ditinggalkan oleh Suzaku pertama, Ye Wuyu. Dikatakan bahwa selalu ada utusan aliansi kultivasi di planet Suzaku. Utusan itu mengubah setiap generasi dan mereka tersembunyi dengan sangat baik. Mata Wang Lin berbinar dan dia perlahan mundur. Tepat pada saat ini, pria bertopeng itu berbalik ke arah Wang Lin dan tersenyum. "Kakak Danyu, apakah kamu tidak mengingatku?" Wang Lin terkejut. Dia menatap orang ini sebentar, dan tak lama kemudian, matanya berbinar. Pria bertopeng meletakkan tangannya di atas topeng dan perlahan melepasnya, memperlihatkan wajah aslinya. Mata Wang Lin menjadi serius. "Itu kamu. Kami sudah bertahun-tahun tidak bertemu, tapi kakak Danyu masih seanggun sebelumnya. Namun, masih ada satu hal yang saya tidak mengerti, mengapa Anda menolak untuk menjadi Suzaku selanjutnya. Di planet Suzaku, di lautan iblis, di tanah dewa kuno, di atas pilar di tengah lautan darah." Tuo Shen tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia dipenuhi dengan keengganan. Namun, itu segera menghilang dan digantikan dengan cahaya merah yang intens. "Kamu bisa mematahkan akal sehatku, tapi kamu tidak bisa menghentikanku untuk melarikan diri." Di sampingnya, setetes darah merah tua perlahan muncul.
Tuo Sen menatap setetes darah merah dan mengungkapkan ekspresi gelap. Dengan ini, tidak akan lama lagi aku bisa keluar dari sini. Wang Lin, aku akan menghindarkanmu kali ini, tetapi kamu pasti tidak akan bisa melarikan diri lain kali. Bab 468. Makam Suzaku. Murid Wang Lin menyusut dan dia dengan tenang berkata, "Mozi, ini aku, Kakak dan Yu, kamu masih belum menjawab pertanyaanku." Pria itu melepas topengnya. Hari memang orang yang ditemui Wang Lin di kuil pada malam hujan yang dengannya dia berbicara tentang hidup dan mati. Wang Lin dengan tenang berkata, "Masa depanku bukan di planet Suzaku." Wang Lin sekarang mengerti mengapa kristal putih terbang ke arahnya. Mungkin ada banyak hubungannya dengan orang ini. Mozi memandang Wang Lin, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas. "Sayang, karena saudara dan Yu tidak mau, maka saya tidak akan menekan masalah ini." Matanya tiba-tiba dipenuhi kebingungan dan tidak pulih untuk sementara waktu. Kali ini tatapannya tertuju pada Yun Kuesi. Belum diartikan, klan abadi yang ditinggalkan, sepertiga planet Suzaku dapat diberikan kepadamu, tetapi setiap 1000 tahun, kamu harus menyerahkan tengkorak anggota klan berdaun 9 atau lebih tinggi. Yun Kuesi, apa kamu setuju? Hati Yun Kuesi terasa pahit. Dia tahu bahwa dia tidak punya hak untuk menolak sekarang. Orang ini mewakili aliansi kultivasi, klan immoral yang ditinggalkan tidak memiliki peluang sama sekali. Dia mengangguk berat. Yun Kuezi sepertinya tiba-tiba menjadi tua dan matanya menjadi redup. Tepat pada saat itu, gelombang mulai terbentuk di laut di bawah mereka dan runtuhnya makam Suzaku dimulai lagi. Saat laut mengamuk, Mozi mengangkat tangannya dan kristal putih di tangannya tiba-tiba mulai bersinar terang. Cahaya ini tiba-tiba menutupi laut dan mulai menyebar ke seluruh makam Suzaku. Cahaya menyebar seperti puluhan ribu kuda berlari kencang di atas laut dan segera menutupi seluruh makam Suzaku. Mozi dengan lembut berkata, "Tutup." Dengan satu kata, keruntuhan tiba-tiba berhenti, bumi yang runtuh dengan cepat terbentuk kembali, dan semua celah dengan cepat tertutup. Setelah 10 napas waktu, seluruh makam Suzaku telah pulih. Mozi melihat kristal putih di tangannya untuk terakhir kalinya dan kemudian melemparkannya ke laut. Kristal putih dengan cepat tenggelam ke laut dan menghilang. Kemudian dia menunjuk ke mayat Suksi dan kristal berbentuk hati terbang keluar dari antara alisnya. Ada banyak retakan yang dalam pada kristal itu, sepertinya bisa pecah kapan saja. Tetapi pada saat ini, retakan mulai menutup secara misterius, dan dalam 3 napas waktu, tidak ada retakan yang tersisa pada kristal. Suzaku selanjutnya. Tatapannya bergerak melewati Wang Lin dan ke Zhou Wutai, di mana ia berhenti sejenak. Jantung Zhou Wutai mulai berdetak lebih cepat. Dia sangat bersemangat dan tubuhnya sedikit gemetar. "Garis keturunan naga hijau, kamu adalah kandidat yang memenuhi syarat, tapi, sayangnya, kultivasimu belum mencapai tahap transformasi jiwa." Tatapan Mozi beralih dari Zhou Wutai ke Zixin, yang sedang berkultivasi di sebelah Zhou Wutai. Tungku budidaya, melalui keberuntungan, dia mampu membalikkan keadaan. Itu juga jarang, mata Mozi berbinar seperti dia telah membuat keputusan. Zhou Wutai tersenyum pahit dan diam-diam menghela nafas. Dia tahu bahwa tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi dan dia tidak memiliki harapan untuk mendapatkan gelar Suzaku. Tungku budidaya, ada sesuatu yang aneh tentang dia. Mata Wang Lin berbinar.
Dia memiliki beberapa masalah dengan Zixin sebelumnya, jadi mereka lebih seperti musuh daripada teman. Dia memperhatikan perubahan pada tubuhnya, ada sesuatu antara Zixin dan Qianfeng. Meskipun dia tidak tahu persis apa yang terjadi di antara mereka, Zixin pernah menjadi tungku kultivasi Qianfeng. Dia membunuh Qianfeng entah bagaimana mengabulkan keinginan gadis ini, yang merupakan sesuatu yang tidak bisa dilihat Wang Lin sama sekali. Dia telah berkultivasi untuk waktu yang lama, tetapi dia belum pernah mendengar mantra yang memungkinkan tungku kultivasi untuk mencuri dari tuannya. Mantra I sangat misterius dan aneh, tetapi mantra yang paling misterius dan aneh memiliki kekurangannya sendiri yang mematikan. Wang Lin kemudian menatap Yun Kuesi. Dia yakin bahwa masalah ini pasti terkait dengan Yun Kuesi. Wang Lin merenung sedikit dan berkata, "Tuan utusan." Mo Zi menatap Wang Lin. Wang Lin berkata, meskipun dia belum mencapai tahap transformasi jiwa, itu tidak berarti dia tidak akan pernah. Tepat setelah dia mengatakan itu, Zixin, yang sedang berkultivasi dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya. Tatapan dinginnya terkunci pada Wang Lin. Wang Lin bisa dengan jelas merasakan aura tebal milik Qianfeng padanya. Zixin dengan dingin berkata, "Wang Lin, apa maksudmu?" Wang Lin menatap gadis itu dengan mata tenang dan berkata, "Junior, saat aku mulai berkultivasi, kamu bahkan belum lahir. Bau susu ibumu bahkan belum kering." Diam. Mata Zixin berbinar, lalu dia tiba-tiba berdiri dan aura pembudidaya transformasi jiwa tahap pertengahan menyebar. Dia menatap Wang Lin dan berkata, "Wang Lin, saat itu kamu mengirimku ke celah spasial dan aku hampir mati. Saya sudah mengingat ini di hati saya. Sebelumnya, tingkat kultivasi Anda lebih tinggi, tetapi sekarang bendera jiwa 1 miliar jiwa Anda hilang dan tingkat kultivasi Anda hanya pada tahap awal transformasi jiwa. Jika aku ingin membunuhmu, semudah melambaikan tanganku." Wang Lin dengan dingin menatap Zixin, mengungkapkan sedikit ejekan, dan dengan tenang berkata, "Dan jika aku setuju untuk menjadi Suzaku berikutnya." Saat dia mengatakan itu, Zixin terkejut. Dia berjuang di dalam hatinya. Pada akhirnya, dia menundukkan kepalanya dan berbicara lebih lama. Jika Wang Lin benar-benar menjadi Suzaku berikutnya dan menggunakan segel Suzaku untuk menyerangnya, dia tidak akan memiliki cara untuk melawan. Pada saat ini, dia dengan getir mengetahui bahwa dia masih takut pada Wang Lin. Meskipun dia memiliki kultivasi Qianfeng, perasaan ini masih ada. Mo Zi menatap Wang Lin dan tersenyum. "Kakak Daniu, apakah kamu ingin menjadi Suzaku berikutnya?" Wang Lin dengan tenang berkata, "Tuan utusan, bahkan jika saya menjadi Suzaku berikutnya, saya hanya akan memberikannya kepadanya." Wang Lin menunjuk Zhou Wutai. Zhou Wutai terdiam. Tubuhnya gemetar dan pandangannya ke arah Wang Lin dipenuhi rasa syukur. Mo Zi samar-samar tersenyum. Dalam pandangannya, gelar Suzaku ini terlalu remeh. Tidak peduli kepada siapa dia memberikannya, itu tidak masalah baginya sama sekali. Sebaliknya, justru Wang Lin yang membuatnya tertarik. Setelah merenung sebentar, Mo Zi menunjuk ke arah Zhou Wutai. Kristal berbentuk hati terbang keluar dan bergegas menuju Zhou Wutai. Tubuh Zhou Wutai bergetar hebat saat hati kristal perlahan tenggelam ke dalam tubuhnya di antara alisnya. "Tetap di sini selama 1 tahun dan pahami segel Suzaku. Mulai sekarang, kamu adalah Suzaku ke-15. Namun,
Saya tidak membuka segel di Cultivation Planet Crystal. Biarkan saja seperti itu. Saat Mozi mengatakan itu, dia melambaikan lengan bajunya dan Yun Kue Si dan Si Sin menghilang. Pada saat yang sama, tubuh Zhou Wutai perlahan tenggelam ke laut dan menghilang. Saat ini, hanya Mozi dan Wang Lin yang tersisa. Wang Lin merenung sedikit sebelum menggenggam tangannya dan berkata, "Terima kasih banyak." Mozi tertawa dan berkata, "Kakak Daniel, mungkin di masa depan aku akan menghadapi hal-hal yang memerlukan bantuanmu. Pada saat itu, jangan tolak saya. Saya harus meninggalkan planet Suzaku dan melapor kembali ke aliansi budidaya. Jika ada kesempatan di masa depan, kita akan bertemu lagi. Sekarang, mari kita pergi bersama." Mata Wang Lin berbinar. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Utusan, saya masih memiliki beberapa hal untuk ditangani di dalam makam Suzaku." Mozi mengungkapkan senyuman yang bukan senyuman dan mengangguk. Dia menggerakkan tangannya dan simbol merah muncul. "Ingat simbol ini. Ketika Anda ingin pergi, gunakan energi spiritual celestial Anda untuk membentuk gel ini dan Anda dapat pergi." Mozi menatap Wang Lin untuk terakhir kalinya sebelum berbalik, mengambil satu langkah, dan menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, Wang Lin adalah satu-satunya yang ada. Aku telah mendapatkan potongan jiwaku dan Wan Er. Suzaku selanjutnya adalah Zhou Wutai, dan dia adalah orang yang bersyukur. Saya telah membantunya, jadi meskipun saya tidak ada, dia akan mencari orang yang saya kenal dan dengan demikian, saya juga dapat membiarkan pikiran saya tenang. Inilah alasan mengapa dia ingin Zhou Wutai menjadi Suzaku berikutnya, itu agar tidak ada yang perlu dia khawatirkan di masa depan. Wang Lin merenung sedikit sebelum terbang ke kejauhan. Dia tidak terbang jauh sebelum dia melihat 3 sinar cahaya hitam terbang ke arahnya dari kejauhan. 3 sinar cahaya berubah menjadi 3 jiwa utama sebelum Wang Lin, salah satunya adalah Qilin. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia mengeluarkan bendera jiwa, melambaikannya, dan ketiga jiwa utama masuk ke dalam bendera. Liu Mei ini benar-benar memiliki keahlian. Dia dikejar oleh 4 jiwa utama dan mampu menghancurkan salah satunya. Dia telah meninggalkan makam Suzaku. Begitu aku pergi dari sini, aku harus membunuhnya. Bahkan sekarang, saya masih belum memiliki permusuhan yang hebat dengan wanita ini, tetapi dia berulang kali bertindak melawan saya. Dia bahkan bekerja sama dengan Qian Feng untuk membunuhku. Aku tidak bisa membiarkannya hidup. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengambil keputusan. 1. Mimpi, dengan Liu Mei tidak dapat mempengaruhi keputusan Wang Lin sedikitpun. Seperti yang dikatakan Liu Mei, selain Limuan, Wang Lin kejam bahkan terhadap wanita. Kerugian dalam perjalanan ke makam Suzaku ini terlalu besar. Hanya 3 jiwa utama yang tersisa dan semua pecahan jiwa dihancurkan, kekuatan bendera telah sangat melemah, tapi dengan jiwa yang cukup, itu dapat diperbaiki dengan kekuatan penuh. Sayangnya, jiwa pengembara tidak bisa digunakan, atau memperbaikinya akan jauh lebih mudah. Cultivation Planet Crystal adalah barang yang sangat penting sehingga menggunakannya untuk mengembangkan Ji Realem pasti bohong. Saat ini yang terpenting adalah menemukan Suli Guo. Aku harus mendapatkan pedang setengah bulan itu. Setelah Wang Lin melepaskan Suli Guo, dia mengawasinya. Sekarang dia mengunci Suli Guo, mengambil satu langkah, berubah menjadi asap hijau, dan bergegas. Masalah makam Suzaku berakhir di sini.
Adapun klan tidak bermoral yang ditinggalkan, setelah Yun Kuezi keluar dari makam Suzaku, mereka semua mundur ke barat laut dan menetap di sebuah benua di sana. Mereka tidak akan dengan santai berinteraksi dengan pembudidaya. Banyak pembudidaya meninggal selama perang di planet Suzaku, meninggalkan banyak sekte yang sangat lemah dan dengan demikian, sekte tersebut mulai merekrut murid secara massal. Banyak orang yang tidak memenuhi syarat untuk berkultivasi diambil oleh sekte. Ada juga beberapa orang yang sangat berbakat yang diseret keluar dari rumah mereka oleh beberapa sekte. Mereka diperlakukan sebagai harta, dan guru yang rajin secara pribadi mengajari mereka untuk mempersiapkan mereka menjadi inti sekte mereka. Di planet Suzaku, hanya ada satu kultivator ascendan tahap awal yang tersisa. Dia adalah nenek moyang sekte penghancur bumi yang menghabiskan seluruh hari-harinya dalam budidaya pintu tertutup dan tidak peduli dengan dunia. Meskipun dia tidak senang Zhou Wutai ditunjuk oleh utusan aliansi kultivasi, dia hanya bisa menerimanya. 1 tahun kemudian, Zhou Wutai keluar dari makam Suzaku. Meskipun kultivasinya hanya berada di puncak tahap akhir formasi jiwa, dengan segel Suzaku, dia dapat mengancam para pembudidaya transformasi jiwa. Dia menjadi orang dengan tingkat kultivasi terendah untuk menjadi seorang kultivator bergelar. Dia tahu bahwa tingkat kultivasinya terlalu rendah, jadi setelah dia muncul, dia segera berkultivasi pintu tertutup di Gunung Suzaku. Seluruh planet Suzaku menunjukkan tanda-tanda kedamaian yang tela. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.